Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Yuga Stories. Ini adalah sepeda listrik VR Caraka saya yang saat ini usianya sudah lewat dari 3 tahun atau memasuki tahun keempatnya. Dan baterainya sudah minta ganti, teman-teman. Nah, gimana ciri-cirinya? Simak terus videonya sampai habis. Jadi sepeda listrik ini menjelang 3 tahun usianya itu udah menunjukkan tanda-tanda seperti perlemahan tenaganya udah mulai drop, terus juga jarak tempuhnya yang tadinya itu saya biasanya ngecharge kalau sudah menempuh 30 km sampai 35 km. Dan di tahun ketiganya itu hanya mencapai 20 km aja. Dan itu performanya terus menurun hari demi hari, makin menurun gitu ya. Sampai di akhir masa pakainya atau ya belum lama inilah sudah mencapai tahun keempatnya, dia makin parah lagi dropnya. Jadi makin gak ada tenaganya, boro-boro buat nanjak, buat bawa orang boncengan nggak bisa, sendiri juga nggak bisa. Sampai pokoknya makin hari itu performanya makin menurun. Sampai di hari terakhirnya itu dia udah nggak bisa dipakai lagi, alias sudah di charge, sudah hijau, tapi pas mau dijalankan nggak ada tenaganya, drop. Terus indikator baterainya juga tadinya 5 bar, begitu baru di charge. Terus kemudian setelah dinyalakan, dijalankan, langsung drop jadi 2 bar, kemudian jadi merah atau habis ya. Tapi kita colok lagi chargernya, itu tetap hijau. Jadi udah nggak terima daya masuk lagi, udah nggak bisa nyimpen lagi baterainya. Dan maka dari itu saya memberanikan diri untuk coba membongkar apa sih isi dari box baterainya VR Caraka ini, untuk cari tahu tipe baterainya seperti apa, rangkaiannya seperti apa. Jadi kita bongkar dan akhirnya saya menemukan bahwa di dalam box baterai ini isinya adalah 6 buah aki atau baterai SLA Graphene yang tipenya adalah 6DZF12, yang dia artinya 12 volt dan 12 ampere. Kemudian dirangkai secara seri sehingga menghasilkan daya 48 volt dan 12 ampere. Dari situ saya melihat ada tipe baterainya. Kemudian saya cari aja di online marketplace, kebetulan banyak banget, modelnya banyak, substitusinya banyak. Selain juga saya sempat menanyakan juga ke VR-nya langsung. Dan setelah berbagai pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk menggantinya dengan baterai substitusi bermerek ini. Dan untuk video penggantian baterainya ada rekamannya sedikit, silakan disimak. Nah, jadi di sini ada 4 baut. 1 2 3 4. Pakai obeng plus semuanya. Kemudian kita congkel ini nanti. Nah, ini dia baterai aslinya. Udah gendut-gendut. Nah, kita harus perhatikan rangkaiannya nih. Ini harus disusun sebagai rangkaian seri. Nah, ini sekring, soket, ini juga sekring lagi. Ini arus charging, yang ini buat outputnya. Sekarang kita buka dulu. Gendut banget ya, melembung. Kita harus buka dari yang positifnya dulu, yang langsung nyambung ke arus. Ini untuk memutus arusnya. Kayaknya rawan kalau pakai obeng. Kita pakai ini aja, pakai kunci sok. Tuh, sisa 7,8 volt doang. Udah rusak ini. Coba yang baru. 12,5. Ini bagus. Yang ini sama 12,5. Oke, kita langsung tuker aja. Tapi
bedanya jauh banget. Ini tipenya sama-sama 6DZF12 ya. 6DZF12 12 volt 12 Ah. Tuh 12 volt 12 ampere hour. Cuman yang ini udah gendut tuh ya. Langsung aja kita pasang. Karena baut bawaannya ada yang selek, jadi kita pakai mana ya? Jadi kita pakai baut yang dapat dari baterai es penting aja dulu. Gendut banget ya. Coba kita tes berapa volt. Ini masih 11 volt nih, gendut-gendut begini masih 11 volt. Tapi tetap udah di bawah 12 volt, ini udah nggak bagus ya. 11,5 lah itu paling minim. Ini udah tuh parah banget, udah nggak berbentuk, gendutnya udah benjol-benjol ini mah. Oh iya, coba kita tes berapa volt ini ya. 8,2. Parah. Oke, baterainya udah kepasang semua teman-teman. Jadi rangkaiannya itu seri ya. Yang pertama merah ini dari sini, dia yang ke aki 1, kemudian ke plusnya ya. Merah itu plus, terus minusnya dia, minusnya aki 1. Di sini ada sekring menuju ke plusnya aki 2. Terus kemudian minusnya aki 2 menuju ke plusnya aki 3. Terus kemudian minusnya aki 3 sambung ke plusnya aki 4. Minusnya aki 4 langsung ke soket utama. Seperti itu. Sekarang kita langsung tutup aja. Oke, jadi itu dia proses penggantian baterai sepeda listrik VR Caraka ini. Ya, nggak susah-susah banget, tapi juga memang tidak terlalu mudah juga untuk diganti sendiri. Ya, hanya membutuhkan alat-alat sederhana ya, kayak gitu. Dan yang saya rasakan setelah penggantian baterai ini adalah tenaganya kembali jos lagi seperti barunya, dan jarak tempuhnya juga kembali lagi seperti barunya. Saya dapatkan di harga per piecesnya itu sekitar 300 ribuan ya, kurang lebih. Dikalikan 4, jadi sekitar 1.200.000-an kurang lebih. Mungkin akan bervariasi tiap toko ya, tergantung promonya juga. Dan untuk harga segitu, ya minimal kalau bisa kepakai 2 tahun itu udah lumayan. Walaupun harapannya bisa kepakai sampai 3 tahun lebih ya, sama seperti baterai bawaannya. Oh iya, belajar dari pengalaman, baterai bawaannya itu sampai kembung kayak gitu, kemungkinan itu karena overcharge, selain juga memang usia baterai SLA-nya sendiri memang sudah sampai life cycle-nya ya, yaitu 3 tahunan. Kebetulan saya juga punya motor listrik yang punya kasus yang sama, bahkan lebih cepat, belum sampai 1 tahun. Itu saya sempat dikasih tahu sama teknisinya bahwa kalau charging itu jangan sampai terlalu lama atau tidak perlu menunggu sampai chargernya hijau. Jadi mulai sekarang saya akan gunakan timer. Jadi kalau ngecas ini mulai dari 2 jam, maksimal 4 jam aja udah selesai. Jadi segitu dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video berikutnya.